Sehingga bagi pasangan calon yang sekarang sedang kampanye, hati-hati kalau menjanjikan program-program yang sepertinya populis, bagi-bagi, bantu ke ABK, ke RW, ke desa gitu kan, ke kelompok apa. Hati-hati, pertanyaannya dari mana itu uangnya. Dengan program real strateginya untuk peningkatan IPM saja gitu lah. Jangan dengan yang dalam tanda kutip janji-janji yang menurut saya sih yang di luar kemampuan keuangan daerah juga. Misalkan membagikan gitu kan, mensupport sampai ke tingkat desa kan ada tuh yang akan dibagikan kepada, kalau di Jawa di DKI itu per RW kan ada 5 miliar selama betul. Tunjangan kan? RW begitu. RW. Itulah sebetulnya yang bisa secara leluasa oleh kepada kepala daerah, bupati wali kota yang bisa membelanjakan, memenuhi janji-janji politiknya. Pemirsa di AJ Urban Channel, kembali lagi saya sekarang berjumpa dengan Pak Nanang Suherman. Bapak sebagai apa Pak di organisasi ini, aktivis katanya ya Pak ya? Ya, saya di Perkumpulan Inisiatif Bandung. Apa tuh Pak? Perkumpulan Inisiatif Bandung. Concern di situ tata kelola pemerintahan. Khususnya fokusnya di Jawa Barat lah. Jawa Barat ini. Dan lebih spesifik tadi terkait dengan anggaran daerah. Nah ini lebih cocok lagi nih Pak Nanang, yang kita tahu sekarang juga lagi di musim kampanye ya. Untuk pilgub dan pilkada sekarang ini. Kita kupas sedikit, kita akan memberikan sedikit masukan lah terhadap para calon. Mungkin nanti pada saat ada calon yang memang pemenang begitu ya kan ya, dalam kontestasi nanti gitu, ini menjadi kerjaan rumah juga. Akan dari sisi organisasi juga sejauh Barat nih, kita sedikit lebih dikupas tentang bagaimana existing Jawa Barat sekarang, dari mulai kelebihan, kekurangan, dan apa yang diperbaiki, solusinya seperti apa nih positioning Jawa Barat ini ya. Mudah-mudahan dari podcast ini juga bisa memberikan masukan gitu ya terhadap para calon nih gitu kan, seperti itu. Kan kita mulai saja ya kan. Kira-kira nih positioning begitu ya, existing Jawa Barat itu seperti apa nih? Pertama mungkin dilihat dari IPM dulu begitu. Dengan komparasinya dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa tentunya begitu. Seperti apa kan Jawa Barat sekarang? Ya, terima kasih Kang Adang. Saya sangat senang bicara terkait dengan IPM, dan IPM itu kan kepanjangan dari Indeks Pembangunan Manusia, dan bahasa yang lebih sederhana sebenarnya untuk mengukur kualitas SDM, sumber daya manusia. Dan IPM ini kan setiap tahun selalu dihitung dan dipotret dan diperbandingkan sampai ke tingkat dunia sebetulnya, karena IPM sudah menjadi alat potret di lembaga di PBB gitu, dan kita di Indonesia juga menggunakan itu. Nah tadi terkait dengan pertanyaan posisi Jawa Barat seperti apa dalam konteks IPM, khususnya di seantero Pulau Jawa. Kita tahu bahwa di Pulau Jawa itu ada 6 provinsi ya. 6 provinsi. Satu yang paling barat Banten, 2 DKI, provinsi 3 Jabar, Jateng, DIY, dan ke-6-nya Jawa Timur. Nah, setiap tahun BPS memotret itu dan menginformasikan, mempublikasikan bahwa kualitas SDM kita yang diukur dengan IPM Jawa Barat itu ternyata dari 6 provinsi yang ada Pulau Jawa ini, di Pulau Jawa ini ternyata IPM Jawa Barat itu kelima dari 6 provinsi. Jadi yang pertama, yang paling bagusnya IPM-nya itu adalah di DKI. DKI Jakarta ya. Untuk 2023 itu posisinya nilainya di 83,55. 83,55 ya. Poin gitu. Yang kedua itu Yogyakarta. Di 81,09. Yang ketiga itu di Banten ya. Banten tuh. Banten ya, posisi ketiga di Banten. Posisi ketiga itu Banten di 75,77. Banten. Yang keempatnya di Jawa Timur
Jawa Timur itu di 74,65 dan yang kelimanya Jawa Barat di angka 74,24. Barulah Jawa Barat. Jawa Barat yang kelima dan yang terakhir di Pulau Jawa itu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu di 73,38. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan kualitas warga, kualitas manusianya Jawa Barat itu ternyata urutan kelima kalau dilihat diperbandingkan dengan provinsi yang lain di Pulau Jawa. Kan selama ini kita karena dekat dengan ibu kota, sepertinya kita itu nomor 2 justru kan. Itu karena dekat dengan ibu kota, itu untuk pergerakan ekonomi ya, ya. Jumlah penduduk juga kita terbesar, gitu kan. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya, karena IPM ini kan ada 3 indikator yang diukur. Yang satu bagaimana kualitas pendidikannya, yang diukur indikatornya itu adalah rata-rata lama sekolah. Yang kedua adalah kesehatannya dari umur harapan hidupnya di warganya, itu menunjukkan kualitas kesehatan. Dan yang ketiga adalah pengeluaran yang diukur, ekonominya yang diukur dengan pengeluaran. Daya beli masyarakat seperti itu. Nah, kita dipotret, diakumulasi ternyata seperti itu. Jadi itu hebat-hebat amat sebetulnya. Jadi eleh ku Banten. Kan selama ini kita kalau lihat kemiskinan baheula gitu. Kalau diperbandingkan zaman sebelum reformasi itu Banten tertinggal daripada DKI. Tapi ternyata sekarang itu kalau melihat dari hasil hitungan BPS, Banten itu sudah mengalahkan Jawa Barat. Kan kalau nggak salah juga bahwa Banten itu daerah pemekaran dari Jawa Barat, begitu kan? Nah, katakanlah bahwa Jawa Barat itu adalah induknya. Nah, justru anaknya sekarang juga menyalip ibunya. Jadi Jawa Barat udah kalah tuh kalau lihat dari sisi kualitas ya, kualitas SDM diukur dengan IPM-nya. Ngomong-ngomong, akan ini data dari mana nih? Ini sumbernya BPS. Dari BPS ya? Badan Pusat Statistik, dan kita bisa buka webnya dan kita bisa baca semuanya dan bagaimana perkembangannya, termasuk indikator yang 3 indikatornya, pendidikannya seperti apa, nilainya berapa, kesehatan seperti apa, dan pengeluaran seperti apa. Itu silakan dibuka aja lah. Berarti memang valid ya, datanya valid ya, objektif, terbuka ya. Setiap tahun kan BPS mengeluarkan penilaian itu. Dan itu dipakai juga ukuran oleh seluruh pemerintah daerah, karena satu-satunya menurut undang-undang ya data yang mengeluarkan kan BPS. Gitu. Kang bisa nggak dijelaskan sedikit seberapa penting sih angka IPM itu, Kang? Kan IPM ini kan menunjukkan kualitas ya terkait dengan kualitas SDM-nya. Indeks pembangunan manusia ya. Indeks dikuantifikasi, diukur kualitasnya itu apa? Nah, diukurlah, pakailah indeks itu dari 1 sampai 100 kan. Semakin 100 ya semakin bagus. Cuman di dunia ini kan yang mendekati 100 rata-rata di di Eropa Barat lah. Negara-negara Finlandia, Eropa Barat gitu. Itu lebih. Maksud saya juga kualitas pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia, objeknya manusia berarti ya. Kualitas SDM. Bukan kepada pembangunan fisik. Gitu. Karena itu lihatnya. Kalau fisik kan bisa hancur tuh. Tapi SDM kan ini untuk kedepannya kualitas SDM-nya bagus, bersaingnya juga dia kompetitif kan. Akan berkompetitif dan dia akan bisa bersaing dengan yang lain gitu. Makanya tugas pemerintah, tugas negara dalam hal ini pemerintah itu yaitu yang menurut mandat undang-undang yang meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa ukurannya? Salah satunya adalah IPM. Dilihat dari pendidikan. Makanya pendidikan itu adalah kewajiban negara. Kesehatan juga kan semua harus difasilitasi oleh negara kan. Termasuk bagaimana penyelenggaraan ekonominya, memastikan agar berjalan, agar lancar ekonominya yaitu. Gitu. Jadi semua itu juga bermuaranya pada kesejahteraan program pemerintah. Ukurannya salah satunya adalah bahwa Jawa Barat berada di posisi kelima ya. Ya urutan kedua terendah begitu ya dari 6 provinsi Jawa. Itu. Tapi prem kita justru Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat juga karena memang penyangga DKI begitu. Nah, menurut Akang gimana nih tentang positioning Jawa Barat ya begitu kan? Kalau lihat dari sisi geografi ya Jawa Barat kan yang paling penyangga kepada ibu kota ya. Tetapi kan sekarang ibu kota negara udah pindah ke IKN sana. Tapi pusat pertumbuhan ekonomi memang ada di Jakarta kan sebagai ibu kota pemerintahan. Sebelum pindah, dan IKN ini kan belum operasional. Itu dari sisi geografi Tetapi kan jadi kalau dari satu sektor, satu sisi mah yang ekonomi ya bisa jadi ya. Jadi ya pertumbuhan paling tinggi di Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi yang lainnya.
ya. Tapi dari indikator lainnya bukan boleh jadi menunjukkan bahwa Jawa Barat tidak menjadi urutan pertama lah atau kedua. Gitu dilihat dari sisi akumulasi, dari sisi IPM-nya. Oke. Apa sih ada kelebihan kekurangannya nggak dengan Jawa Barat positioning sekarang tuh? Jawa Barat kan dalam konteks nasional ini cukup strategis ya. Strategis karena paling dekat secara geografis dengan perputaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Karena dengan Jakarta, dan Jakarta itu bagian daripada Pulau Jawa dan yang bersentuhan langsung dengan Jawa Barat. Yang kedua dilihat kalau menurut saya sih dari jumlah penduduknya juga paling besar, paling banyak di Jawa Barat itu. Dan yang ketiga menurut saya dari akses, dari sarana yang terbangun Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi yang lain, jadi itu lebih baik lah. Cuma mungkin tidak kalau sesama Pulau Jawa tidak ada yang gapnya yang terlalu jauh di antara 6 provinsi itu. Sehingga tadi angkanya itu kalau lihat IPM-nya itu kan antara misalkan kan antara yang IPM IPM DKI ya kan, IPM DKI dengan IPM Jabar itu kalau DKI tadi itu di angka berapa? DKI itu di angka 3,55. Jawa Barat itu ada di angka 74,24. Jadi kurang lebih 9 poin. Wah, cukup lumayan dong. Cukup lumayan. Yang menurut saya harus diulangi. Jadi kesenjangan secara kualitas dari SDM itu ada 9 poin. Antara Jakarta dengan Bandung nih. Bukan Jakarta dengan Jawa Barat. Jawa Barat, mohon maaf, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jadi ada 11 poin. Itu bisa dibayangkan. Padahal dari sisi geografisnya kan kita penyangga, tetapi dari kualitas SDM seperti itu, yang harus dikejar oleh siapapun nanti gubernurnya yang terpilih Jawa Barat, gitu kan. Jadi itu harus segera fokus untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Tentu saja nanti pemerintah daerah sudah harus menghitung apa saja ini kendala-kendala yang harus diatasi, program-program apa saja untuk meningkatkan supaya IPM ini, kualitas SDM ini bisa mengejar, paling tidaklah mengejar Banten aja gitu, pamparan yang kayak gitu kan. Nah kalau kita bandingkan dengan Banten itu kan sudah di angka 75,77, jadi ada 2 poin tuh, ya kan, 2 poin lebih dengan Banten itu. Sementara untuk meningkatkan 1 poin itu harus memerlukan effort yang sangat besar. Wah, dibutuhkan intervensi, termasuk juga mendorong suasana ekonomi, termasuk kualitas sarana-sarana yang lain di pendidikan dan di kesehatan. Itu sangat luar biasa. Saya juga tercengang, dengan Banten kok Jawa Barat jauh masih harus mengejar. Ya, kan kalau yang kita tahu juga setiap kenaikan IPM setiap tahunnya itu ya rata-rata lah 0, berapa gitu kan, nggak sampai 1, ya 1, itu pun dengan catatan bahwa kan daerah lain juga melakukan upaya terus meningkatkan. Dengan asumsi bahwa yang lain tidak melakukan apa-apa, kita harus melakukan, tapi memerlukan effort yang masih cukup besar. Ada masukan nggak kan? Kira-kira kelemahannya di mana sih gitu kan? Saya sebelum melihat kelemahannya, karena kelemahannya harus dilihat lebih dalam ya, apa saja itu harus di breakdown. Dari 3 itu mana yang paling tertinggal, di pendidikan, di kesehatan, atau di ekonomi. Saya duga nih kemungkinan di kesehatan, gitu kan, sehingga memang tugas di OPD yang berkait dengan kesehatan itu harus lebih bekerja keras lah untuk meningkatkan, untuk mempertahankan peningkatan angka harapan hidupnya dengan turunan-turunannya kan, sarana kesehatan, bagaimana supaya tidak terjadi orang meninggal, terutama di kalangan bayi kan ya gitu kan. Ibu waktu melahirkan, nah itu yang harus menjadi perhatian di dinas kesehatan untuk memperbaiki terkait dengan indeks angka harapan hidupnya, kan gitu. Di pendidikan juga sama yang kayak gitu. Pak Nanang, is kalau kita dibandingkan dengan DKI memang agak jauh ya dari sisi jumlah penduduknya sudah jomplang begitu. Ya. Nah, tetapi kan dengan provinsi tetangga nih, dengan Banten sendiri nih gitu ya, mohon maaf. Tengah kan masih bagusan kita kan. Nah, itu dengan Banten. Dan Banten itu adalah dalam tanda kutip anaknya dari Jawa Barat kan pemekaran dari Jawa Barat kan. Gitu. Jadi anak bisa mengalahkan induknya begitu nih kan. Padahal dulu Banten itu terkenal lebih miskin daripada betul. Ya kan gitu kan.
dan lebih tertinggal. Tapi ternyata hasil dari potret IPM oleh BPS ternyata Banten sudah meninggalkan Jawa Barat. Jadi siapapun yang sekarang sedang bertarung untuk pilgub ya, ya harus inilah. Jadi harus dipaksa gitu ya, harus punya konsen untuk mengejar Banten lah dulu sebelum ke DKI gitu. Berarti PR-nya berat juga nih Kang ya. Dari sisi IPM nih ya. Ya IPM kan ukuran untuk meningkatkan kualitas manusianya kan, SDM-nya. Dan dengan IPM itu muaranya jadi kesejahteraan masyarakat juga kan? Iya. Itu. Kesejahteraan masyarakatnya di situ. Jadi kesejahteraannya kita mesti kalah dengan Banten. Kalahnya berapa? 1 poin lebih. Jadi kan? Perlu ada penelitian dulu nih Kang, riset dulu ya. Ya, saya yakin perguruan tinggi melakukan itu. Cuman bagaimana hasil riset itu disuarakan dan diberikan melalui ke para pemegang kebijakan di birokrat dan di politik. Nah, kita harus biasakan mengambil keputusan kebijakan itu berdasarkan data. Itu kan bisa juga menjadi beban. Kalau kualitas produknya itu rendah, itu kan menjadi beban kan, menjadi beban pemerintah gitu. Tapi kalau SDM-nya bagus, justru akan menjadi faktor penambah ya. Gitu. Nah, Jawa Barat kemungkinan kalau saya kenapa jadi ini karena masih rada di bawah itu kualitas. Ya kan ditujukan dengan IPM-nya kan masih di bawah. Betul. Itu otomatis kualitas SDM-nya relatif lebih bawah dibandingkan dengan yang dari Banten yang tetangga kita. Karena kan tadi angkanya juga sudah selisih di 3 poin ya antara Jawa Barat dengan Banten itu. Apakah karena faktor kemiskinan dan pengangguran nih di Jawa Barat yang kemiskinan pengangguran itu kan mungkin boleh jadi itu bisa menjadi penyebab atau menjadi dampak. Bisa jadi dampak karena boleh jadi miskin yaitu karena penghasilannya tidak ada kan. Atau pas-pasan atau kurang. Karena dia penghasilannya yang berkurang boleh jadi karena kualitas SDM-nya masih rendah. Ya kan gitu. Kualitas SDM yang rendah karena ya tadi faktor pendidikan di kita masih rendah juga. Itu jadi kemiskinan itu berkutat di situ. Jadi terkait dengan tadi faktor kesehatan karena boleh jadi dia sakit-sakitan. Mengeluarkan duit tuh sehingga akhirnya konsumsinya lebih banyak digunakan pengeluarannya untuk pengobatan. Walaupun sekarang sudah ada sistem asuransi ya, gitu. Tapi ini akhirnya harus cari mata rantai ini. Pemerintah harus mencari mana untuk memutuskan kemiskinan tersebut itu. Nah kalau menurut teori sih sebetulnya lewat pendidikan. Maka pendidikan ya harus di-free-kan aja. Jadi orang-orang miskin ya tidak boleh mengeluarkan pendidikan itu jadi beban bagi mereka, tetapi negara yang harus memenuhi itu. Sampai tingkat mana kan gitu. Kalau mandat dari konstitusi dan sekarang diturunkan menjadi sebuah kebijakan, diketuk levelnya baru di Dikdas, pendidikan dasar. Apa itu pendidikan dasar? Tingkatnya baru tingkat SMP. Nah, gitu kan. Nah, di kita di Jawa Barat kan belum nyampe. Rata-rata lama sekolahnya belum nyampe ke tingkat SMA. Belum nyampe. Itu baru di angka kalau tidak salah ya di angka 8 tahunan lah. 8 tahun. 8 tahun itu berarti kelas genap SMP. Kelas 2 SMP ya? 2 SMP gitu. 2 SMP. Rata-rata lama sekolahnya. Rata-rata lama sekolahnya dihitung dari apa? Usia warga Jawa Barat dari 25 tahun sampai ke 60 atau 70 tahun. Jadi itu rata-rata pendidikannya gitu. Memang di kita banyak perguruan tinggi, ya. Tetapi kan yang sekolah bukan hanya orang Jawa Barat. Banyak kan dari seluruh nasional kan. Betul. Gitu. Nah itu. Nah karena pendidikan rendah, otomatis dia bersaing di dunia ekonominya pun dia akan relatif lebih tersisih dibandingkan dengan kualitas yang bagus. Otomatis nanti di sektor ekonominya dia penghasilannya pun gitu kan kalau dia di sektor jasa dia bekerja itu akan lebih kalah, bukan akan kalah oleh pendidikan yang lebih baik. Itu sering berkelindan seperti itu. Ini barangkali menjadi tantangan buat siapapun nanti yang menjadi gubernurnya harus fokus ke situ dengan program real strateginya untuk peningkatan IPM saja gitulah. Jangan dengan yang dalam tanda kutip janji-janji yang menurut saya sih yang di luar kemampuan keuangan daerah juga. Misalkan membagikan gitu kan, mensupport sampai ke tingkat desa kan ada tuh yang akan dibagikan kepada kalau di Jawa di DKI itu per RW kan ada 5 miliar selama betul. Tunjangan kan? RW begitu. RW kan. Berarti itu setahun 1 miliar per RW. Pertanyaan saya, emang seluruh RW di
di DKI itu sama problemnya. Kok harus disamakan 1 miliar gitu kan? Nah, yang itu berpikir yang terlalu mensimplifikasi. Nah, jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita dorong si para cagup itu diskusi strategi bagaimana untuk meningkatkan kualitas SDM yang didukung dengan IPM ini. Kita harus didorong cagup itu untuk berjanji lah gitu. Ini akan mendekati Banten aja dulu gitulah. Jangan dengan DKI. Berarti gitu. Si calon itu harus lebih fokus ke 3 aspek gitu. Tadi ya. Nah, itu kan turunannya banyak. Oke, pendidikan, kesehatan, dan daya beli begitu. Gitu. Karena disitulah sebetulnya yang diukur oleh pemerintah melalui BPS-nya. Kalau kita periksa pendapatan daerah di level kabupaten kota, itu dana bagi hasil dari provinsi dalam bentuk yang tadi dana bagi hasil TNK, TNKB, pajak tahunan, kendaraan, dan juga pajak bahan bakar lumayan besar. Nah, komposisi PAD kita, pendapatan asli daerah, di setiap pemerintah daerah gitu ya, kecuali yang kota kayak Bandung, itu masih relatif kecil dari pendapatan, lebih banyak dari transfer pusat. Nah, saya menghimbau tuh kepada para kepala daerah bagaimana dia harus menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di PAD-nya ya. Karena PAD itulah sebetulnya yang bisa secara leluasa oleh kepada kepala daerah, bupati wali kota yang bisa membelanjakan, memenuhi janji-janji politiknya. Dari PAD sebetulnya. Okay. Sebab kalau yang dari pusat dana transfer itu semua sudah alokasinya sudah dialokasikan untuk ABCD-nya. Maksudnya untuk belanja pegawai kan? Bukan hanya belanja pegawai. Di samping belanja pegawai kan ada belanja-belanja yang menjadi kewajiban bersama. Apa itu? Untuk pemenuhan kewajiban pendidikan, untuk kesehatan, kan itu kewajiban bersama tuh. Oke. Gitu kan? Dan itu semua ada lokusnya di daerah. Gitu kan. Jadi pendapatan daerah di kabupaten kota itu karena sebagian besar dari pusat dan itu peruntukannya juga sudah ditetapkan, maka janji-janji dalam visi misinya itu kan lebih banyak nanti akan dibiayai dari PAD. Sementara PAD-nya di setiap kabupaten kota itu masih relatif kecil. Minim ya? Masih minim. Masih rata-rata di bawah 20%. Jawa Barat 20% dari seluruh pendapatan daerah. Jadi masih relatif kecil. Dan kalau kita periksa gitu, bahkan ada daerah yang PAD-nya masih di bawah 10%. Di bawah 10%? Di bawah 10%. Jadi masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Oke. Nah, sehingga bagi pasangan calon yang sekarang sedang kampanye, hati-hati kalau menjanjikan program-program yang sepertinya populis, bagi-bagi, bantu ke A, B, ke RW, ke desa gitu kan, ke kelompok apa, hati-hati. Pertanyaannya dari mana itu uangnya? Ada janji-janji manis dari para kandidat ya perlu dipertanyakan juga. Harus dipertanyakan. Uangnya dari mana begitu? Apalagi kalau sudah mengeluarkan nominal. Contoh misalnya gini, oke, saya nanti kalau terpilih akan meningkatkan insentif RW misalnya. Kalikan aja RW itu ada berapa ratus atau ribu kan Sumedang gitu. Itu mencukupkan nggak? Dari aspek pendanaannya, gitu. Atau hanya sekali saja, gitu kan nanti janjinya, nanti jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan kayak misalkan gini Kang, misalkan membantu rakyat miskin atau membuat dana rutilahu, itu. Nah kalau itu kan itu pusat. Dari pusat ya? Pusat. Rutilahu rakyat miskin gitu. Itu kan bagaimana di pusat itu kan banyak program-program yang kategorinya itu di perlindungan sosial. Macam-macam kan. Bantuan sosial itu yang keluar individu. Kalau itu dari pusat. Kalau itu semua tercover oleh APBN. Kalau dari PAD selain RW, peningkatan gaji RW termasuk kalau guru honorer itu dari PAD dari sudah tidak ada sebenarnya, sudah tidak. Iya, kalaupun masih ada gitu. Kalaupun masih ada harus dari sisi itu kan. PAD juga. Dia dari mana lagi kan? Tidak ada kan? Gitu. Itu makanya harus hati-hatilah kalau menurut saya. Tadi Pak Nanang sudah menjelaskan cukup detail juga ya dari mulai IPM terus sampai ke aspek-aspeknya begitu ya, sampai ke berbagai indikator di Jawa Barat termasuk mengkerucut ke Sumedang juga di kabupaten kota lainnya tentunya begitu kan. Seperti itu. Tapi terakhir kan nah ini juga lagi ramai pilkada ya sekarang ya. Kira-kira kondisi masyarakat sekarang itu lagi sakit gitu lah. Ekonomi masyarakat itu sedang sakit gitu. Bahkan terjadi penurunan level dari menengah menjadi miskin. Kira-kira arah kebijakan nih bagi para kandidat begitu ya, ketika mereka memimpin
yang dikerjakan apa dulu sih untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi masyarakat kita Ya, kan? kalau saya mungkin yang harus segera itu visi ekonomi ya. Harus ditolong dulu di sini visi ekonomi. Bagaimana memastikan si kepala daerah itu agar yang tadi itu menahan yang punya pekerjaan supaya tidak terkena PHK. Oke. Atau yang sudah kena PHK itu uang ininya harus dikembangkan agar dia bisa bertahan hidup. Nah, dengan cara apa kan gitu ya. Sehingga memang harus didorong usaha-usaha informal. Usaha informal dan pemerintah harus berperan di situ. Strategi-strategi seperti itu yang harus ini. Pemirsa Jawaban Channel tadi cukup lengkap ya, kita sudah membahas begitu. Dari mulai IPM dengan berbagai turunannya, alhamdulillah. Makasih banyak nih ke Pak Nandang ya, yang sudah tadi mengupas tuntas gitu kan, seperti itu. Tapi pada intinya juga kalau disimpulkan tadi mungkin Pak terakhir bahwa kondisi masyarakat kita, ekonomi kita sedang sedang sakit lah ya gitu, ada apa-apanya nih gitu. Tidak baik-baik saja gitu, seperti itu ya. Tadi juga dibahas bahwa ini menjadi PR begitu ya. Untuk saat ini, saat pasca demokrasi ini juga menjadi PR para kandidat seperti itu. Ini PR yang sangat berat lah. Mungkin ada closing statement dari Kang. Kalau saya ingin kembali lagi bahwa untuk mengukur keberhasilan kepala daerah, dalam hal ini kepala daerah dia sebagai pimpinan puncak sebuah daerah, itu dulu dilihat dari yang tadi outcome, indikatornya dari IPM. Dan yang dilihatnya itu adalah perkembangan perubahan IPM-nya per tahun, bukan dilihat dari si urutan yang tadi. Itu. Tentu saja ini harus menjadi concern kita, concern para paslon untuk meningkatkan kinerja itu. Karena paslon itu punya wewenang dan punya sumber daya dan punya organisasi. Paslon itu sumber dayanya apa? Yang di genggaman dia adalah APBD. Organisasinya adalah birokrasi, ya kan, wewenangnya ada regulasi, dan regulasi bahkan ke konstitusi bahwa dia tugas utama itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah itu tugas pokoknya mensejahterakan masyarakat gitu ya. Yang terukur, yang terukur dengan yang tadi IPM. Oke, begitu pemirsa, closing statement dari Kang Nandang ya, dari Pak Nandang. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Nandang. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berkah buat kita semua ya. Termasuk yang menjadi masukan untuk tadi langkah ke depan kebijakan para paslon begitu ya, para kepala daerah seperti itu, yang pada intinya juga satu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja pemirsa untuk podcast kali ini ya. Yang mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng lagi dengan bahasan yang lain ya. Yang mungkin tidak kalah serunya untuk dibahas begitu ya Pak Nandang. Oke, itu aja pemirsa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.